Baiklah, kali ini saya akan menerangkan tentang sistem indera. Sistem indera ini disebut juga dengan panca indera. Karena sistem indera terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, kemudian indera pendengaran atau telinga, kemudian indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau disebut dengan kulit. Kita masuk kepada indera penglihatan atau yang sama-sama kita ketahui yaitu mata. Indera penglihatan atau mata ini disebut juga dengan fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Di dalam mata terdapat beberapa bagian seperti proses penglihatan. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah bagian pada mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Cahaya tersebut akan masuk dan berakhir pada selaput jala atau retina. Selanjutnya yaitu iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Iris mengandung pembuluh darah dan pigmen. Jumlah pigmen akan menentukan warna mata. Bila tidak ada pigmen, maka mata akan berwarna merah. Di tengah selaput pelangi terdapat celah yang disebut dengan anak mata atau pupil. Selanjutnya kita masuk kepada pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya yaitu lensa. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina, maka benda yang terlihat tampak jelas. Lensa dapat menipis atau menebal sesuai jarak mata dengan benda yang dilihat. Selanjutnya yaitu sklera. Sklera adalah bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Sklera yang terbentuk dari jaringan ikat ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting di dalam mata, seperti retina dan lensa mata. Selanjutnya yaitu koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah yang memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Koroid merupakan perluasan dari selaput pelangi dan badan siliaris yang terletak di antara retina dan sklera. Di belakang kornea Anda terdapat cairan bening yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. Selanjutnya yaitu vitreous, atau yang sama-sama kita sebut yaitu vitreous humor. Vitreous humor adalah salah satu bagian mata yang jarang diketahui tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Vitreous humor ini memiliki struktur yang seperti jeli dan mengisi bagian belakang mata serta berperan untuk mempertahankan bentuk mata dan menahan retina agar tetap pada tempatnya. Selanjutnya yaitu fovea atau bintik kuning. Fovea adalah bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula, bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca, mengendarai kendaraan, atau melakukan aktivitas apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan. Selanjutnya yaitu retina. Retina berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Retina terletak di paling belakang pada mata. Selanjutnya yaitu bintik buta.
Bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Selanjutnya yaitu saraf optik. Fungsi saraf optik adalah membawa pesan visual dari retina ke otak. Selanjutnya yaitu indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Pada telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa, kecuali pada ujung paling bawah yaitu cuping telinga. Fungsi daun telinga untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, lubang telinga. Lubang telinga adalah tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Pada telinga tengah terdapat tulang telinga, gendang telinga, dan saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan saraf ke otak. Selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Di bawah ini adalah bagian-bagian dari hidung. Tulang hidung fungsinya untuk melindungi hidung dari benturan kecil dan untuk menyangga hidung untuk terlihat lebih indah. Saraf pembau atau olfaktori yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsang atau berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak yang dilakukan oleh serabut saraf ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Selanjutnya yaitu silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Selanjutnya yaitu lendir. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, seperti debu dan bakteri. Selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Rasa manis dapat dirasakan oleh indera pengecap yang terletak di bagian depan lidah. Rasa asin dirasakan pada sepanjang bagian sisi depan lidah. Rasa asam dirasakan di sepanjang sisi bagian belakang lidah. Rasa pahit dikecap pada bagian belakang lidah. Selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit. Indera peraba adalah indera yang berada di kulit manusia yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsang berupa sentuhan, tekanan, serta suhu panas dan dingin. Indera peraba terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pori-pori, kemudian saraf penerima rasa, otot rambut, akar rambut, saraf penerima tekanan, kelenjar keringat, kelenjar atau minyak, saraf peraba, dan rambut. Materi selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah
jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, dan tumbuh kembang tubuh, serta proses reproduksi. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar reproduksi. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tekanan darah, tumbuh kembang, siklus tidur, nafsu makan, serta fungsi dan reproduksi seksual. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dalam sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kelenjar mana hormon tersebut dihasilkan. Yang pertama yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan ini menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar kecil ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah dan metabolisme tulang. Selanjutnya yaitu hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar hipofisis pituitari. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi, menjaga tekanan darah, serta berbagai fungsi pada organ tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal ini terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian luar atau biasa disebut dengan korteks. Bagian luar yang disebut dengan korteks adrenal dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut dengan kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut dengan katekolamin yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan emosional dengan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selanjutnya yaitu kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria, terdapat di testis yang mengeluarkan hormon androgen yang memengaruhi banyak karakteristik pria seperti perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita, terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron sel telur. Hormon-hormon ini mengontrol perkembangan karakteristik wanita seperti pertumbuhan payudara, menstruasi, dan kehamilan. Selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang. Pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu,
terdapat pankreas endokrin yang mengeluarkan hormon insulin serta glukagon yang mengatur kadar gula dalam darah. Nah, itulah materi tentang sistem indera dan sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.